Setelah sukses dengan Vivo X300 Pro yang dapat ulasan positif, termasuk gua di channel ini udah muji-muji banget lah. Vivo X300 Pro itu dapat ulasan positif karena bagus banget. Dan sekarang kita kedapetan Vivo X300 Ultra. Yang mana Vivo X300 Ultra ini udah resmi rilis ya di Indonesia. Oh ya, by the way, HP ini disupport dari toko Bayu Ponsel. Thank you buat Bayu Ponsel yang udah support channel Yudhawira Tech. Dan kalau kalian mau beli HP ini, ada di toko Bayu Ponsel dengan harga yang lebih murah dan terjamin aman. Untuk alamatnya bakal gue sematin di deskripsi nanti. Oke, langsung aja bareng gue Yuda di channel Yudhawira Tech. Yuk kita bahas. Oke guys, ini adalah box Vivo X300 Ultra. Kita kletekin dulu plastiknya. Oh iya, kalau kalian mau lihat review kameranya langsung, bisa skip ke menit 7 aja. By the way, kalau dari boxnya masih mirip ya dengan seri-seri sebelumnya, yang mana ini desain khas flagshipnya Vivo. Menurut gua ini salah satu desain box HP paling premium di antara HP-HP lain. Oke, kita langsung unboxing aja. Di dalamnya ada HP Vivo X300 Ultra warna hitam, kemudian ada case warna hitam juga yang senada dengan kayak warna bodinya, dan sepengalaman gua pakai case bawaan Vivo X300 Pro cukup melindungi dengan baik. Kemudian ada adapter charger 100 watt yang udah USB-C, ada kabel charger USB-C to USB-C yang mana ini upgrade dari sebelumnya di Vivo X300 Pro masih 90 watt charging dan pakai charger USB-A to USB-C. Selanjutnya ada SIM ejector dan buku manual yang udah bahasa Indonesia. Untuk warna yang gue pegang ini warna shutter black atau hitam polos. Sayang banget gue belum punya kesempatan megang yang warna film green. Padahal gue suka banget, kayak ada dual tone hijau gitu. Selain itu juga masih ada satu varian warna putih yang juga cakep, tapi kayaknya nggak masuk Indonesia. By the way, ada dua varian memori yang masuk Indonesia, yaitu 16/512 GB yang bakal dijual dengan harga 25,99 juta dan 16/1 TB yang bakal dijual dengan harga 29,99 juta. Kalau dari segi harga, ini cukup jauh ya dari Vivo X300 Pro, yang mungkin penyebabnya karena harga RAM naik di tahun 2026 ini. Tapi juga jadi pembahasan yang menarik karena Vivo X300 Ultra yang beda 7 juta lebih mahal dari X300 Pro, apakah se-worth it itu? Nanti bakal gue bahas dikit. Kita balik lagi ke HP-nya, ini bump kameranya gede banget ya. Lebih gede dan lebih tebal dari bump kamera Vivo X300 Pro. Kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro Max, ini nggak ada papanya. Bahkan bump kameranya aja hampir setebal bodi iPhone. Untuk dimensinya 6,83 inci dengan ketebalan 8,5 mm. Tapi bump kameranya kalau gue lihat ini hampir sama tebelnya dengan si bodi Vivo X300 Ultra. Jadi sebenarnya mungkin tebelnya hampir 2 cm. Untuk berat HP ini 235 gram, lebih berat dari Vivo X300 Pro kemarin. Kemudian kalau kita lihat desainnya ini lebih mengotak, dengan layar flat, backdoor kaca dengan finishing matte yang nyambung dengan bump kameranya atau disebut unibody 3D glass design. Kemudian untuk framenya pakai bahan aluminium dengan finishing matte juga. Untuk feel genggamnya ini nyaman ya karena framenya agak curve di sudut bagian belakang. Selanjutnya di bagian frame atas HP ini ada lubang speaker dan earpiece. Di bagian kiri kosongan aja. Ini beda dengan Vivo X300 Pro yang ada shortcut button mirip di iPhone. Cukup disayangkan sih, karena di Vivo X300 Ultra ini justru dihilangkan tombol tersebut. Karena buat gua pribadi tombol itu cukup membantu, terutama kalau mau switch ke mode silent secara cepat. Atau juga bisa di custom untuk menu yang lain. Selanjutnya di bagian bawah ada slot dual SIM card, port USB-C 3.2, dan lubang speaker. Serta di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Ini juga beda di mana X200 Ultra punya tombol shutter kamera seperti di iPhone, yang gue pikir bakal ada di Vivo X300 Ultra ini. Tapi kalau tombol shutter yang dihilangkan, ini gue cukup setuju dengan keputusan Vivo, yang mana bakal lebih nyaman pakai layar buat operasiin kameranya dibanding pakai tombol shutter. Kemudian HP ini juga udah tersertifikasi IP68 dan IP69, yaitu tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Oke guys, ini gue udah regis dan aktifin si HP-nya. Kalau kita lihat storage pertama kali dihidupkan, HP ini udah keisi 39 GB oleh sistem dan ini running di Origin OS 6 dan Android 16. Kemudian untuk dapur pacunya, HP ini pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X 16 GB dengan memori UFS 4.1. Ditambah lagi chip VS1 Plus untuk pemrosesan gambar dari Vivo, serta chip V3 Plus untuk interpolasi frame rate video 30 fps menjadi 60 fps yang berguna saat mode portrait video di mana hanya HP Vivo X300 series yang bisa running di 60 fps.
Selanjutnya untuk layar 6,8 inci pakai panel LTPO AMOLED 144Hz, Dolby Vision, support HDR10 dan HDR Vivid dengan pelindungan Armor Glass. Sekilas mirip dengan Vivo X300 Pro kemarin, dengan maksimal kecerahan sampai 4500 nits, yang pastinya aman di bawah cahaya matahari. Kemudian secara warna ini udah mencapai 100% DCI-P3 dan 100% sRGB, yang cocok buat editing foto atau video secara akurat. Ditambah ini bezelnya tipis banget, yaitu 1,05 mm aja. Jadi buat nonton video HDR, main sosmed, atau main game, ini udah oke banget. Untuk speakernya gue juga udah cobain, sekilas ini lebih baik dari Vivo X300 Pro kemarin, lebih staging dan lebih ngebas. Tapi ya memang ini masih belum sekelas iPhone. Nih, dengerin. Tapi untuk haptiknya udah bagus banget, feel-nya kelas premium. Untuk fingerprint-nya juga kencang banget karena pakai sensor ultrasonic fingerprint. Selanjutnya kita langsung cobain tes benchmark performanya. Untuk skor Antutu ada di 3,8 jutaan, skor Geekbench untuk single core di 3400-an dan multicore di 9900-an. Serta GPU OpenCL di sekitar 23.800-an. Kalau kita bandingkan dengan X300 Pro kemarin, hasil benchmarknya ini masih lebih unggul. Kecuali skor Geekbench-nya untuk multicore yang justru lebih kecil dibanding X300 Pro yang pakai chipset Dimensity 9500. Menurut gua mungkin karena HP ini baru banget rilis dan masih belum optimal performanya. Makanya di sini gua belum tes buat main game berat seperti Genshin Impact atau Wuthering Wave. Pengalaman gua di X300 Pro sih udah bagus banget. FPS stabil dan lancar. Tapi di Vivo X300 Ultra ini masih punya kekurangan yang sama, yaitu gampang panas. Ini gue cobain main Mobile Legends yang udah bisa running di 144Hz dengan settingan grafik tertinggi, main sebentar aja sekitar 20 menit HP-nya langsung nyentuh 40 derajat. Bagaimana kalau kita pakai lama? Mungkin bisa lebih dari 45 derajat. Hal ini juga terjadi saat kita sering pakai aplikasi kameranya. Oke, selanjutnya kita langsung bahas saja tentang kameranya. By the way, tadi setelah gue unboxing, gue langsung hunting foto dan udah kekumpul 600 foto. Yang menurut gue udah cukup lah buat kita review. Seperti seri sebelumnya, Vivo X300 Ultra ini punya setup triple kamera belakang dengan resolusi 200 megapiksel di kamera utama dan kamera tele, 50 megapiksel di kamera ultrawide, dan 50 megapiksel untuk kamera depan. Oh iya, untuk ketiga lensa belakang ini udah punya autofocus cepat dan OIS yang pastinya bakal stabil untuk take foto atau video. Kita bahas mulai dari kamera utama. Menggunakan sensor Sony Lithia 910 beresolusi 200 megapiksel dengan bukaan lensa f1.9. Untuk focal length di 35 mm atau kalau dikonversi itu 1,5 kali, seperti di X200 Ultra. Kemudian untuk sensor 1/1,12 inci, yang mana ini gede banget, hampir 1 inci. Ini merupakan upgrade dari X300 Pro yang pakai sensor Sony Lithia 828 beresolusi 50 megapiksel dengan focal length 24 mm. Sekarang kita lihat hasil fotonya. Upgrade yang sangat kerasa adalah hasil fotonya yang punya bokeh natural. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 17 Pro Max, sangat terlihat perbedaan bokeh naturalnya. Ini bukan mode portrait loh. Selain itu juga kalau kita bandingkan dengan X300 Pro, hasilnya juga akan terlihat bahwa kamera utama X300 Ultra punya blur natural yang bagus. Kemudian untuk masalah ketajaman nggak diragukan lagi. Dengan resolusi 200 megapiksel dan sensor hampir 1 inci, kalau foto kita pixel peep bakal terlihat sampai ke tekstur kulit. Bandingkan dengan hasil di iPhone. Hal ini karena enhance di Vivo X300 Ultra udah diperbaiki lagi. Dari yang sebelumnya di X300 Pro yang mana processingnya masih terlihat artifisial, di X300 Ultra seakan memberikan detail asli, tidak seperti hasil enhance software yang mengurangi efek cat air. Kemudian untuk masalah color tone, di sini gua foto menggunakan mode Zeiss natural, memberikan hasil yang sebenarnya masih lebih gonjreng dari aslinya. Meskipun di Vivo X300 Ultra ada fitur baru seperti di iPhone, yaitu photographic style dengan opsi color palette begini. Jadi makin gampang buat atur warnanya. Jadi kalau menurut kalian hasilnya masih terlalu gonjreng, tinggal diatur aja, gampang banget. Tapi kalau gua bandingkan dengan iPhone, hasil lipstick di iPhone itu kelihatan nyatu dengan kulit. Padahal ini warna yang berbeda loh, sedangkan di Vivo lebih terlihat perbedaannya. Ini artinya algoritma pemrosesan warna di Vivo lebih well balanced dibanding iPhone. Ini karena Vivo punya chip VS1 Plus khusus untuk image processing biar lebih akurat.
Selanjutnya untuk foto makro, dengan resolusi yang besar, kita bisa dengan gampang ambil foto makro dengan kamera utama, menghasilkan gambar yang sangat detail. Bahkan kalau kita pixel peep, ini kita masih dapat detail yang natural. Kelihatannya ini pakai kamera tele, padahal ini masih pakai lensa utama. Artinya upgrade yang dilakukan Vivo di sini menurut gua berhasil. Tapi bukan berarti nggak punya kekurangan ya. Resiko pakai bukaan lensa yang besar tadi justru membuat dynamic range berkurang. Ini disebabkan karena banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor, membuat hasil terang di foreground tapi overexposure di background. Meskipun sebaliknya, dengan sensor dan bukaan lensa yang besar juga membuat hasil lowlight-nya jadi lebih terang dan minim noise. No complaint untuk hal ini. Selanjutnya untuk kamera ultrawide, ini sama persis dengan kamera ultrawide di Vivo X200 Ultra. Menggunakan sensor Sony Lithia 818, 50 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Untuk focal length di 14 mm atau kalau dikonversi itu 0,4 kali. Kemudian untuk ukuran sensor 1/1,28 inci, yang mana ini gede untuk ukuran sensor kamera ultrawide. Apalagi dibandingkan dengan X300 Pro yang ukuran sensornya cuma setengahnya, yaitu 1/2,7 inci. Sekarang kita lihat hasil fotonya. Seri Ultra Vivo memiliki pendekatan berbeda dengan seri Pro, yang mana kamera ultrawide di seri Ultra lebih besar. Kalau kalian nonton review gua buat Vivo X300 Pro, salah satu keresahan gua adalah lensa ultrawide-nya yang tergolong biasa aja, bahkan terkesan jelek. Di Vivo X300 Ultra ini dengan focal length 14 mm atau 0,4 kali, bahkan sedikit lebih lebar dari ultrawide-nya iPhone. Hasilnya buat gua puas, apalagi sebagai user iPhone yang mana lensa ultrawide-nya bahkan lebih sering gua pakai dibanding lensa tele, karena hasil iPhone yang memang sebagus itu. Bahkan ultrawide di Vivo X300 Ultra punya ketajaman yang jauh lebih baik dibanding ultrawide di iPhone 17 Pro Max. Habis itu juga punya bokeh natural seperti lensa utama. Ini selaras ya dengan ukuran sensor dan bukaan lensa yang besar. Selain itu, kalau kalian butuh focal length 24 mm seperti lensa wide pada umumnya, lensa ultrawide-nya juga masih bisa diandelin. Hasilnya nyaris nggak kayak digital zoom karena hasilnya masih sangat tajam. Tapi seperti halnya di lensa utama, bukaan yang lebar membuat dynamic range berkurang. Kalau kita bandingkan dengan iPhone, masih sedikit lebih bagus di iPhone untuk dynamic range. Foreground dan background terlihat dengan jelas. Seperti di foto ini, yang terlihat foreground pohon tetap terlihat di iPhone dibandingkan di Vivo. Tapi balik lagi, siapa ultrawide terbaik di smartphone Android? Mungkin Vivo X300 Ultra ini jawabannya. Terus juga untuk foto low light, ukuran sensor dan bukaan lensa yang besar di ultrawide-nya ini menghasilkan foto yang minim noise, dapat menghandle cahaya gelap dengan baik, dan juga dapat mengontrol pendarahan cahaya lampu. Selanjutnya untuk kamera tele, menggunakan sensor Samsung ISOCELL HPO 200 megapiksel dengan bukaan lensa f2.7 untuk focal length di 85 mm atau kalau dikonversi itu 3,7 kali zoom. Tapi justru lensa telenya ini yang dapat upgrade paling minim menurut gua dibanding dua kamera belakang lainnya. Karena hampir sama dengan X200 Ultra atau X300 Pro. Bedanya paling penggunaan jenis sensor dan bukaan lensanya. Kalau kita lihat hasil fotonya, mungkin di sini Vivo juga bingung. Mau diapain lagi ya lensa telenya ini? Hal ini karena hasilnya udah bagus banget di Vivo X300 Pro kemarin. By the way, gue juga udah jelasin panjang lebar di video reviewnya kenapa algoritma kamera tele Vivo menurut gue paling bagus di pasaran smartphone saat ini. Tapi oke lah, kita di sini senggol sedikit-sedikit. Seperti yang kita sebutin tadi, untuk lensanya ini nyaris nggak ada upgrade. Sama-sama pakai 200 megapiksel, 3,7 kali optical zoom, tapi dengan sensor yang beda. ISOCELL HPB di 300 Pro dan ISOCELL HPO di 300 Ultra. Yang gua rasain di HP ini lensa telenya lebih realistis untuk zoomnya. Kalau di X300 Pro udah minim enhanced air nggak kayak di X200 Ultra, lebih lagi di Vivo X300 Ultra ini, yang efek cat airnya semakin berkurang. Jadi secara optical quality semakin baik, bahkan di 10 kali digital zoom. Tapi kalau main zoom-zooman, buat gua hal ini terlalu murah buat HP ini. Karena HP sekelas Tecno Camon 50 Pro aja yang harganya 5 jutaan bisa 100 kali zoom. Meskipun secara zoom range di X300 Ultra ini juga upgrade, yang bisa 105 kali zoom. Buat gua zoom yang bagus itu nggak hanya masalah jauh, tapi juga harus tajam, akurat, dan cepat dalam processing. Seperti di X300 Ultra ini, yang meskipun ada mode foto cepat atau flash snap,
gue lebih suka menggunakan mode foto potret untuk foto objek di bawah 10 kali zoom, karena hasilnya lebih terlihat sinematik, dengan efek bokeh yang terlihat natural, seakan kita bawa kamera profesional. Mungkin ini salah satu HP dengan mode potret terbaik di kelas flagship, karena punya shutter speed yang tinggi dan separasi background blur yang sangat akurat. Simpelnya sangat jarang misfokus kalau dalam bahasa kameranya, padahal ini hanya sebuah HP. Belum lagi ada mode street fotografi yang di X300 Pro namanya humanistic photography. Bedanya dengan mode biasa yang hasil jepretannya bisa menghasilkan gambar seperti hasil kamera profesional dengan lensa tele. Yang ciri khasnya ada vignette tipis di sisi-sisinya. Serius, ini gua suka banget. Kemudian focusing distance-nya juga nggak jauh, jadi kita bisa gunain lensa telenya ini buat foto telemakro, yang hasilnya keren banget. Meskipun hasil telenya ini juga bisa dilakukan di Vivo X300 Pro dengan hasil yang sama-sama bagus, layaknya seorang profesional fotografer. Sekali lagi, kalian nggak butuh skill atau kamera profesional buat dapetin gambar-gambar yang bagus dari HP ini. Bahkan buat orang profesional, HP ini recommended banget. Karena hasil foto dari HP ini benar-benar punya value yang bisa dipakai sebagai secondary. Kemudian untuk kualitas low light-nya juga nggak perlu diragukan lagi ya. Ini langsung gua bandingin sama iPhone 17 Pro Max buat foto katak di meja. Dan hasilnya sangat luar biasa jomplang. Selanjutnya salah satu yang terasa upgrade-nya menurut gua adalah kualitas videonya. Vivo X300 Ultra ini menghasilkan video yang bagus. Gambarnya sangat stabil di ketiga lensa, warnanya juga akurat dan konsisten. Menurut gua ini udah sekelas iPhone 17 Pro Max. Dynamic range-nya luas dan sangat minim jitter atau kedutan. Kemudian untuk pindah-pindah lensa juga mulus, exposure-nya nggak loncat-loncat. Cuma memang secara animasi belum semulus di iPhone. Dari ketajamannya, di resolusi 4K 60 fps kamera ultrawide-nya udah bagus banget ya. Kemudian kita switch ke lensa utama. Wih, untuk bokeh naturalnya cakep banget ya guys, kita bisa lihat tuh. Cantik banget. Kemudian untuk warna yang dihasilkan nyaris natural, cakep banget. Kemudian kita coba switch lensa ke lensa tele. Wih, bokeh naturalnya lebih bagus lagi guys kalau kita ngelihat. Di sini separasinya bener-bener kayak kamera profesional dengan f atau bukaan lensa yang kecil. Oke, kalau coba kita zoom maksimal ya. Kita zoom maksimal ini ke 7,4 kali, 10 kali, dan zoom maksimalnya di 30 kali zoom. Ini cakep banget guys. Dan color shade-nya memang keluar ya untuk kondisi siang terik kayak gini. Tapi it's okay, mungkin HP semua juga sama ya seperti ini. Tapi untuk clarity, kejelasan gambarnya cakep, masih oke banget. Dan cocok banget buat kalian bawa HP ini ke konseran ya. Selanjutnya HP ini juga bisa bolak-balik ke lensa depan secara langsung di resolusi 4K 60 fps, yang mana di Vivo X300 Pro kemarin mentok di 4K 30 fps aja. Kemudian ada dual video recording yang sayangnya ini masih belum bisa switch lensa kecuali off record dulu, baru bisa ganti-ganti pakai ketiga lensa belakangnya. Dan ini hasil kamera belakang Vivo X300 Ultra di lensa ultrawide untuk kondisi remang. Resolusi 4K 30 fps, hasilnya sangat baik ya. Ini padahal lensa ultrawide yang biasanya lensa ultrawide itu jauh lebih gelap dibanding lensa utama. Sedangkan kalau kita switch, tidak terjadi perbedaan yang jauh, bahkan sama-sama terang ya. Nih, baik sekali. Lens flare-nya juga sangat jarang ada, tapi ya nggak begitu banyak. Kemudian gue juga tes untuk zoom video di sikon malam hari biar tahu kualitasnya. Kalau dibandingkan dengan iPhone, kita bisa lihat ya, di Vivo X300 Ultra hasilnya lebih tajam dan sangat minim noise. Kemudian yang menurut gua upgrade dari sektor videonya yaitu mode portrait atau cinematic mode-nya itu bagus banget. Sama-sama bisa rekam 4K 60 fps seperti di Vivo X300 Pro, tapi di sini separasi gambarnya jauh lebih akurat. Jadi lebih kelihatan seperti blur alami dari lensa, bahkan di lensa tele. Serta juga bisa running di lensa ultrawide. Oh iya, lensa ultrawide-nya ini juga support stabilisasi horizontal lock. Meskipun buat gua ini fitur yang nice to have aja. Karena sebenarnya fitur ini diperuntukkan buat action cam yang dipakai untuk olahraga aksi, bahkan ekstrim. Sayang juga kalau HP segede ini dipakai buat gantiin action cam. Abis itu juga hanya bisa aktif di lensa ultrawide aja. Jadi secara ketajaman pasti lebih jelek dibanding lensa utama.
Oh iya, selain itu juga perekaman ultrawide-nya ini agak ke-crop ya, nggak selebar hasil fotonya. Jadi kalau dibandingin sama iPhone, ini masih kalah untuk perekaman videonya. Kemudian seperti di X300 Pro, yang pengen pakai HP ini buat fancam konser atau nonton bola di stadion kayak gini, sangat bisa diandelin. Tapi itu semua bukan upgrade besar dari sektor video Vivo X300 Ultra ini. Upgrade besarnya yaitu sekarang bisa rekam video format EPVLOG 10-bit 422 dan support sampai 4K 120 fps di semua lensa. Ingat ya, ini format log gamma, asli buat profesional yang jadi jawaban telak buat tantangin format Apple Log dari iPhone. Yang terakhir gue sampai hampir lupa, atau memang sengaja dilupakan Vivo ya. Bayangin, HP 26 juta, kamera belakangnya udah kelas dewa, tapi kamera depannya biasa banget. Bahkan secara spek ini sama persis ya dengan Vivo X200 Ultra. Sama sekali nggak ada upgrade. Pakai kamera 50 megapiksel dengan focal length 24 mm. Yang mana ini termasuk sempit ya untuk kamera depan. Bahkan kita nggak dikasih tahu ini sensor dari vendor apa. Untuk hasil fotonya juga bukan yang bagus banget kayak kualitas kamera belakangnya. Focal length-nya sempit dan dynamic range-nya ini biasa banget di kelas harganya. Lihat nih, awannya aja nggak kelihatan teksturnya. Bahkan masih lebih baik selfie-nya Vivo X300 Pro yang punya focal length 20 mm dan dynamic range yang luas. Meskipun hasil foto low light-nya ini tetap cakep ya. Kemudian kekecewaan gua berlanjut ke hasil videonya. Ini sih kayak hasil video selfie HP 7 jutaan. Bahkan di resolusi 4K 30 fps aja hasilnya masih sangat goyang. Serius, bahkan masih lebih bagus di HP Tecno Camon 50 Pro gua. Kalau dibandingkan dengan Vivo X300 Pro kemarin, ini kalah jauh. Di Vivo X300 Pro hasil video kamera depannya lebih wide dan lebih stabil. Yang gua ajak lari aja hasilnya masih oke loh. Serius lah Vivo, masa gini di seri terbaik kalian? 26 juta loh. Emang kalian gak mau HP ini dipakai cewek-cewek yang pastinya sering pakai kamera depan? Ya, meskipun sebenarnya secara kualitas bagus, warnanya balance seperti kamera belakang, dynamic range-nya oke, dan videonya juga tajam. Tapi secara stabilisasi, aduh. Nggak ketinggalan juga Origin OS 6 di Vivo X300 Ultra ini dapat beberapa update. Tapi untuk review lengkap, teman-teman bisa tonton review Vivo X300 Pro di channel Yuda Wira Tech, karena di situ gua udah jelasin tentang beberapa fitur yang menarik di Origin OS 6. Paling di sini gua mau nge-highlight aja, seperti tema yang mirip liquid glass, model wallpaper yang banyak, menu yang bisa gonta-ganti warna, ada mode private space, Origin Island yang sangat intuitif, dan fitur AI-nya yang masih sama aja kayak di Vivo X300 Pro kemarin. Sampai integrasi dengan Windows dan macOS yang lebih gampang pakai aplikasi Office Kit. Tapi ada yang baru yang bikin gue senang sebagai pengguna iPhone, yaitu di Vivo X300 Ultra bisa AirDrop secara langsung dengan iPhone tanpa aplikasi apapun, murni dari Quick Share ke AirDrop, atau juga sebaliknya. Serta juga integrasi dengan Instagram di Vivo X300 Ultra ini udah lebih baik lagi, yang bisa pindah-pindah lensa dari kamera utama ke ultra wide di mode story. Meskipun ini masih belum bisa pindah ke lensa tele ya, tapi masih mending dibanding Vivo X300 Pro yang nggak bisa pindah-pindah lensa. Selain itu hasil unggahan story-nya juga nggak pecah, keren banget. Terakhir, untuk efisiensi baterai di Origin OS 6. Setelah gue pakai HP ini kurang lebih 2 hari, gue ngerasa performa baterainya nggak impresif. Padahal kapasitasnya besar, yaitu 6600 mAh. Bahkan masih kalah sama Tecno Camon 50 Pro yang punya kapasitas baterai 6500 mAh. Tapi nggak apa-apa, support chargingnya sampai 100 watt yang bakal penuh kurang dari sejam aja. Serta juga support 40 watt wireless charging. Semoga ada update buat kedepannya biar lebih awet untuk efisiensi baterainya. Kesimpulannya buat harga 25,99 juta untuk varian 512 GB dan hampir 30 juta untuk varian 1 TB, HP ini cocok banget buat kalian yang suka fotografi. Apalagi street fotografinya ini bagus banget ya. Meskipun sebenarnya Vivo X300 Ultra ini lebih fokus ke upgrade video, termasuk ada horizontal lock, ada EPVLOG, atau mode potret video yang semakin realistis blur videonya. Tapi satu hal yang buat Vivo X300 Ultra ini nggak bisa gantiin daily driver gua, yaitu iPhone 17 Pro Max, karena kamera depannya ini gempak banget. Semoga kedepannya sih bakal ada update ya untuk dapat digital stabilisasi di kamera depan.
Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk unboxing dan review Vivo X300 Ultra ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk support gua terus di channel Yudha Tech dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin segitu dulu aja dan see you in the next video. Bye-bye.